Argentina ditunjuk FIFA untuk menggelar World Cup U20. Timnas Indonesia berhasil menang atas Lebanon, Erick Thohir tak izinkan pemain muda mudik. Timnas U22 gagal uji coba dengan PSM Makassar. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Argentina resmi gantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Lewat keterangan resminya, FIFA menjelaskan penunjukan Argentina sebagai tuan rumah baru dilakukan usai Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, mengajukan diri untuk menjadi pengganti Indonesia. Pihak FIFA pun sudah melakukan peninjauan ke negara tersebut guna melihat kesiapan terkait infrastruktur. Sebelum sepakat menunjuk Argentina sebagai tuan rumah baru Piala Dunia U20 2023. Dengan terpilih menjadi tuan rumah pengganti Indonesia, Timnas Argentina U20 dipastikan bakal mentas di Piala Dunia U20 2023. Jadwal penyelenggaraan kompetisi pun akan tetap sama, yakni 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Selain mengumumkan tuan rumah baru, FIFA juga sudah menentukan tanggal drawing Piala Dunia U20 2023. Drawing atau pengundian fase grup itu akan berlangsung pada Jumat 21 April 2023 di markas FIFA, yakni Zurich, Swiss. Timnas U22 berhasil menang atas Lebanon dengan skor 1-0. Gol tunggal Beckham Putra mengantar Indonesia U22 meraih kemenangan. Kemenangan ini sekaligus jadi balasan atas kekalahan di laga perdana. Di laga perdana, Timnas Indonesia U22 kalah 1-2 dari Lebanon. Selain Timnas Lebanon, Timnas U22 juga dikabarkan akan beruji coba dengan PSM Makassar. Akan tetapi, Indra Syafri mengungkapkan bahwa tim asuhannya batal menggelar uji coba terakhir menghadapi PSM Makassar. Hal ini karena sang juara Liga 1 musim 2022 hingga 2023 itu punya kegiatan lain yaitu konvoi gelar juara. Kemenangan atas Lebanon memakan korban. Ronaldo Kuateh menabrak papan iklan hingga tersungkur. Ronaldo Kuateh dibekap cedera ketika berusaha mengejar bola namun badannya kemudian membentur papan iklan di belakang garis gawang Lebanon. Setelah itu, Ronaldo Kuateh tampak mengerang kesakitan kemudian mendapatkan perawatan dari tim medis dan terpaksa ditandu keluar lapangan. Indra Syafri berharap cedera yang dialami Ronaldo tidaklah parah. Pasalnya, Timnas Indonesia U22 dikabarkan bertolak ke Kamboja pada 25 April mendatang. Sementara itu Indra Syafri mengaku mendapat arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendatangkan orang tua dan keluarga pemain ke Jakarta agar persiapan tim jelang SEA Games 2023 Kamboja tetap bisa berjalan maksimal di ibu kota. Indra menambahkan rencananya keluarga pemain Timnas Indonesia U22 akan didatangkan ke Jakarta setelah hari pertama Lebaran. Indra menjelaskan langkah ini diambil agar persiapan akhir Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games tetap berlanjut. Jadi Lebaran pertama dan kedua keluarganya silaturahmi dengan saudara-saudara di kampungnya, tapi setelah itu akan kami datangkan, kata Indra menambahkan. Dan yang penting didapat THR. Simak juga bagaimana perjuangan Timnas U22 di pertandingan pertama saat melawan Lebanon di video berikut. Timnas Indonesia kembali melakukan persiapan untuk menghadapi SEA Games di Kamboja. Kali ini Timnas U22 tak lagi ditangani oleh Shin Tae-yong, melainkan Indra Syafri. Sebagai informasi, Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih Timnas U22 karena saat itu Timnas U20 juga melakukan persiapan untuk Piala Dunia U20, namun batal digelar karena urusan politik. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Timnas U22 melawan Lebanon dalam laga uji coba jelang SEA Games 2023. Pada laga uji coba di Stadion Gelora Bung Karno,
Sebelumnya, Garuda Muda menghadapi Bayangkara FC dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Pada laga ini, Indra Syafri memainkan Hernando di bawah Mistar. Lini belakang dikawal oleh 4 bek yaitu Bagas Kava, Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Haikal, Rizky Ridho. Pada kesempatan ini Timnas U22 Indonesia langsung mencoba menguasai jalannya laga sejak menit awal. Titan Agung yang mendapatkan peluang di menit awal, gagal menjangkau bola, 6 menit berselang, tendangan keras Muhammad Al-Masri dari luar kotak penalti belum tepat sasaran. Berkali mendapatkan peluang, namun lini depan Timnas Indonesia belum bisa mencetak gol. Beberapa pemain Timnas U22 Indonesia terlihat melakukan perubahan posisi menjelang babak pertama berakhir, seperti yang dilakukan Kelly Schroyer yang beralih ke sisi sayap kiri Timnas U22 Indonesia. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 pun menutup babak pertama. Di babak kedua, Indra Syafri melakukan beberapa pergantian pemain khususnya lini depan yang selalu tumpul. Pelatih asal Padang tersebut memasukkan Ramadan Sananta, Ronaldo Kuateh, dan Ananda Raihan pada awal babak kedua. 3 pemain ini dimainkan untuk menambal lini depan dan tengah. Lini depan jadi lebih hidup yang ditandai terciptanya sejumlah peluang, tetapi belum terlalu klinis. Indra Syafri kembali merotasi lini tengah. Setelah mendominasi permainan, upaya itu terlihat efektif. Permainan didominasi pemain Indonesia U22 dan daya dobrak semakin berbahaya. Menit 83 Indonesia mendapatkan gol lewat pemain Lebanon alias bunuh diri. Gol bunuh diri seakan menjadi tren di beberapa pertandingan. 5 menit berselang Lebanon menciptakan 2 gol cepat. Mohamed Mahdi dan Mohamed Nasser membalikan keadaan di laga ini. Terjatuh, kram lagi, Ali Syaito, tandukan dan di akhir-akhir persaingan, tendangan datar, deflected dan berbuah. Skuad Indra Syafri dinilai kurang fokus sehingga menjadi petaka pada menit-menit akhir dan akhirnya mereka menelan kekalahan. Timnas U22 Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba kedua jelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia cukup kesulitan untuk menembus gawang Lebanon yang dijaga oleh Ramin Jali. Indra Syafri pun menyoroti anak asuhnya yang tampil cukup kesulitan menembus gawang Lebanon. Ia menyoroti anak asuhnya yang kurang fokus dan mental pemain. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir enggan menjadikan skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 yang belum lengkap sebagai alasan kalahnya tim asuhan Indra Syafri. Selepas pertandingan, Ketum PSSI, Erick Thohir menyebut skuad yang belum lengkap tidak bisa menjadi alasan dari kalahnya Timnas Indonesia U22. Oleh sebab itu, Erick meminta semua pihak untuk terus memantau perkembangan Garuda Muda. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berharap Timnas Indonesia U22 tampil lebih baik di pertemuan kontra Lebanon yang akan dihelat pada Minggu, 16 April 2023. Erick menilai kunci dari sebuah pertandingan adalah mental para pemain. Nah, nanti ada game kedua, melawan Lebanon lagi, kita lihat. Siapa tahu bisa lebih baik, jadi kalau saya percaya kunci dari sebuah pertandingan itu mental, lanjut Erick Thohir.